Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mulai renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu 18 September 2022. Apakah merasa rugi meluangkan waktu untuk Tuhan? Berdoa untuk semua orang. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu. Duduklah
Dan buatlah surat hutang lainnya sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan saudara, berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Apakah merasa rugi meluangkan waktu untuk Tuhan? Peringatan Tuhan untuk pedagang curang. Pada perayaan hari-hari suci, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat biasa dilarang. Para pedagang curang menunggu berakhirnya perayaan ini. Mereka memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Mereka menghisap dari orang susah. Mereka berusaha mendapat keuntungan dari menipu orang lain. Kebiasaan buruk itu begitu mengakar, membuat Tuhan tidak berkenan. Sukacita palsu mereka berbuah menjadi ratapan dan perkabungan. Apakah merasa rugi? Hari Sabat dan perayaan-perayaan agama sangat menyita waktu untuk pedagang curang itu. Mereka merasa kehilangan waktu untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Mereka merayakan hari Tuhan hanya karena menunaikan kewajiban. Apakah kita bermental seperti itu? Apakah kita merasa rugi waktu dan uang ketika merayakan hari Tuhan? Kita patut menyadari, semua rezeki yang kita dapatkan itu datang dari Tuhan. Sudah selayaknya kita meluangkan waktu khusus untuk bersyukur kepadanya. Renungan bacaan kedua. Berdoa untuk semua orang. Betapa penting peran doa dalam pelayanan. Bukan sekedar untuk pribadi belaka, kita diajak berdoa untuk semua orang. Doa yang dipanjatkan adalah memohon hal-hal baik dan berkenan kepada Allah, bukan yang dianggap baik oleh si pendoa. Dan doa bukanlah daftar belanja keinginan pribadi, atau sebagai alat untuk mempengaruhi Allah. Kepedulian berdoa untuk semua orang itulah yang berkenan kepada Allah, karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan, termasuk diri kita sendiri. Doa bagi semua orang ini merupakan aplikasi dari prinsip bahwa Injil ditujukan bagi semua orang. Injil itu sendiri didasarkan pada kehendak Allah, bahwa Ia ingin semua orang diselamatkan. Sebagai pemberita Injil dan Rasul, Paulus berkewajiban
mengingatkan berdoa ini kepada kita semua. Renungan Bacaan Injil. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Setia dalam perkara kecil akan diberi kepercayaan dalam perkara besar. Mamon merupakan istilah Aram yang artinya uang atau harta milik. Memiliki harta berarti memiliki sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab atas penggunaan harta dapat menjadi sebuah ujian terhadap karakter dan integritas kita. Dan itu dapat dimulai dari hal kecil. Bila seseorang mampu mengelola dengan benar harta yang dipercayakan dalam jumlah kecil, ia akan dipercayakan juga untuk mengelola harta dalam jumlah besar. Demikian juga, jika kita jujur dalam hal-hal kecil, kita bisa diberi kepercayaan dalam perkara besar. Memilih Allah sebagai Tuhan yang sepenuhnya kita kasihi. Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak memiliki dua tuan, yaitu Allah dan Mamon. Murid Yesus harus memilih Allah sebagai Tuhan yang sepenuhnya kita kasihi. Jika tidak, maka kita membiarkan diri kita menjadi hamba Mamon yang tidak jujur. Contoh kasus Mamon yang tidak jujur adalah mendapat uang dengan cara yang tidak jujur, seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan mencuri. Contoh lain tipu daya Mamon adalah membuat orang menjadi tamak dan mempergunakan Mamon untuk kenikmatan duniawi yang justru menjerumuskan dan menghancurkan diri sendiri. Menggunakan Mamon untuk karya keselamatan Allah. Tak satu pun harta yang ada pada kita adalah milik kita. Kita hanyalah dipercayai untuk mengelolanya. Suatu saat kita akan meninggalkan semuanya. Karena itu, ketika kita masih mempunyai wewenang atas Mamon yang tidak jujur, kita harus mempergunakannya untuk membangun persahabatan yang bernilai kekal. Harta yang kita miliki haruslah dipakai sebagai alat untuk menunjang karya keselamatan Tuhan, seperti membantu operasional gereja, donasi korban bencana, mendukung pelayanan pada sesama, dan menjadikan harta sebagai berkat rejeki untuk sesama kita yang berkekurangan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan berusaha untuk berintegritas setia dalam hal kecil, agar layak mendapat kepercayaan dalam hal besar. Kami akan selalu setia kepadamu dan mempergunakan harta kekayaan yang Engkau berikan kepada kami untuk karya keselamatan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.